Baik, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai perkuliahan susulan kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, seperti yang sudah kita planning ya, bahwa minggu lalu kita melakukan perkuliahan Zoom untuk hari Senin, sedangkan nanti kita perkuliahan luringnya hari Kamis ya. Untuk mata kuliah seni rupa alternatif. Tujuannya adalah agar kalian semua lebih siap dalam em, melakukan presentasi di minggu depan, di minggu ini, karena itu nanti juga menjadi UTS kita, bahan ujian tengah semester. Nanti nilai kalian sangat tergantung dari presentasi kalian untuk menjelaskan tentang karya-karya kalian. Sebentar. Baik, teman-teman, saya mohon izin untuk membuka di drive-nya ya. Di sini ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mahasiswa saja. Tentu 7 mahasiswa ini yang akan saya catat melengkapi tugas. Yang lain berarti tidak mengirimkan tugas. Berarti ini hari Kamis ya. Hari Kamis jam 11. Oke, saya mulai dari Muhammad Saiful Zuhri. Silahkan Saiful Zuhri bisa. Kok Saiful Zuhri? Iya, dari paling atas Saiful Zuhri ya. Ini dulu aja wes, Novelia dulu. Novelia, silahkan Novelia bisa menjelaskan ke teman-teman karyanya seperti apa Novelia. Iya, Pak. Saya bukakan ya, saya bukakan. Iya. Oke, silahkan Novelia. Iya, sebelumnya selamat pagi. Izinkan saya mempresentasikan rancangan konsep karya saya. Sebelumnya saya ini mau minta maaf dulu karena rancangan Hmm. ini belum sempurna. Ini kayak gambaran umum yang saya punya dulu. Nah, em, karya saya ini berjudul Oke. Akhir Bulan. Jadi Hmm. saya itu ingin mengkonsep seperti apa ya, kayak patung kecil gitu, instalasi patung kecil yang di atas pedestal gitu, Pak. Nah, di patungnya ini di situ nanti ada kayak seolah-olah ada mie yang dari mangkok, mie rebus biasa jatuh di atas semacam CV, terus surat lamaran kerja dan lain-lain gitu, Pak. Oke, menarik ya cerita dari Novelia karena juga menarik. Itu berawal dari apa Novelia? Itu eh, dari buah pemikiran saya sendiri itu saya berpikir gini, mie ini kan mie instan itu kan identik sama ini ya makanan akhir bulan ya yang menunjukkan kalau kita tuh lagi nggak punya uang nih gitu. Nah itu jatuh di atas surat CV atau lamaran kerja, jadi seolah-olah itu dia itu jatuh di atas orang yang lagi nyari kerja gitu, Pak. Nah Oke. di sini tuh saya pengen ngambil topik tentang gimana Hmm. susahnya lapangan pekerjaan sekarang gitu. Terus juga susahnya kayak meskipun kita dapat pekerjaan nih, kita gajinya kadang nggak apa ya, nggak proper itu, nggak yang standar gitu. Mungkin di bawah sama UMK gitu, Pak. Nah, baik. Kemudian, apa yang Anda harapkan dari apresiator ketika melihat karya Anda, Mbak? Yang saya harapkan itu ke depannya karya saya ini tuh kayak bisa menampar gitu loh orang-orang, kalau eh, bikin lowongan pekerjaan tuh jangan neko-neko gitu. Maksudnya yang sesuai standar aja. Terus teman-teman juga apa namanya, kayak kayak menyemangati teman-teman gitu biar semangat nyari kerja gitu loh. Hmm. Dan ini tuh saya niatnya kayak
pengen menyentuh hati orang gitu loh. Soalnya ini kan pasti relate di Hmm. kalangan apa generasi sekarang yang susah nyari pekerjaan gitu. Baik, ukurannya berapa ini, Mbak? Untuk pedestalnya sendiri itu kurang lebih antara 20 kali 20 kalau enggak 25 kali 25. Dan tingginya itu sekitar 5 cm kalau nggak salah. Hmm. Ya mungkin Ya. pakai pedestal Nirmana itu saja ya, pakai pedestal Nirmana itu jadi sekitar mungkin kalau ada sisa ukuran 30 kali 30 gitu. Kan Oh ya. banyak kan itu pedestal Nirmana kan banyak kan, ya, pakai pedestal Nirmana itu saja, jangan pakai, maksudnya nggak usah bikin lagi gitu. Iya, Pak. Gitu. Terus kemudian, oh, oh, em, mie ini kan pakai pakai resin rencana. Iya. Eh, saya sarankan Anda bisa pakai ini, Mbak, apa namanya kayak apa namanya clay yang bisa kering gitu. Heeh. Oh Clay iya. clay yang bisa kering. Nah, nanti mungkin finishingnya pakai resin. Finishingnya pakai resin atau semprotan saja. Pakai semprotan apa namanya? em, clear saja. Saya sarankan pakai itu. Jadi lebih bentuknya bisa lebih Anda sesuaikan gitu. Nanti ada telurnya, telur kuning gitu kelihatan seperti telur gitu. Kalau kalau memungkinkan malah justru dibuat seperti itu saja. Oh iya, Pak. Berarti Hmm. saya awalnya rencananya tuh pengen pakai makanan asli. Berarti ini apa sarannya pakai ini ya clay ya, dibentuk Mm, kayak jangan patung gitu ya. jangan pakai makanan asli. Kalau pakai makanan asli nanti jelek, jadinya jelek. Jadi Oh saran iya. saya pakai pakai clay saja, terus nanti dikasih warna-warna dari cat atau apa nanti dijadikan satu gitu warnanya nanti Yap. di gitu. Ya Yap. saran saya seperti itu ya. Terima kasih. Ini Baik. bagus Mbak untuk dikaryakan. Terima kasih Mbak Novelia. Selanjutnya Ya, baik, Pak. Mas Muhammad Rio. Silakan. Berangkat nggak ini Muhammad Rio? Muhammad Rio nggak berangkat. Selanjutnya Riani. Berangkat Riani? Ada Riani? Ada Bapak. Silakan Riani. Bisa menjelaskan Riani. Sebelumnya saya mau eh, meminta maaf karena masih belum masih belum apa ya bagus banget itu Pak. Soalnya masih masih dalam ide, belum ada sketsa penggambaran instalasinya. Jadi karya yang saya buat ini mengangkat dari psikologi. Jadi saya mau menunjukkan tentang perasaan mati rasa itu seperti apa gitu. Jadi saya mengangkat dari kehidupan sehari-hari yang banyak remaja itu mengalami kayak tekanan gitu seperti emosi, terus sosial dan lain-lain. Terus eh, masih masih belum ini sih Pak, masih belum apa, masih belum bisa menggambarkan sketsa instalasinya gimana. Tapi saya ingin mengangkat tentang apa kondisi psikologi tentang para remaja gitu. Menurut Anda sulitnya mencari apa membuat sketsa itu apa? Kenapa kok Anda belum bikin sketsanya? Kesulitannya di mana? Bayangan karyanya. Pengennya sih saya mau ngajak penontonnya gitu Pak untuk mengikuti dari ininya. Cuma Itu bingung itu dijelaskan enggak di sini di tahapan kekaryaan? Eh, dijelas. dijelaskan ingin mengajak penonton gitu ini. Iya, ingin mengajak penonton kayak ngasih tahu kalau mati rasa itu kayak bener-bener nggak ngerasain gitu Pak. Lah terus gimana cara membuat penonton itu mati rasa? Mungkin masih itu masih belum kepikiran Pak. Masih belum ada kepikiran sampai situ. Karena masih bingung. Memungkinkan tidak ya membuat orang lain mati rasa itu? Itu malah jangan-jangan kamu jadi malpraktek, malah jadi bikin orang mati nanti. Bukan, jadi kayak ngasih tahu nggak gitu Pak. Maksudnya Hmm. kayak ngasih tahu sesuatu eh bukan untuk mati juga Pak, cuma Hmm. kayak apa ya? Hmm. Masih masih bingung sih Pak, masih belum
masih bimbang ininya apa Mm-mm. sketsa sketsa untuk tahap kelimanya. Sebenarnya teman-teman mahasiswa ini sudah bisa bikin saya mati rasa sebenarnya. Dengan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu sebenarnya dosennya udah mati rasa sebenarnya. Kalian berhasil membuat dosen mati rasa sebenarnya. Tapi ya mungkin saya rasa Anda perlu mengganti ya temanya sudah jangan mati rasa lagi. Mungkin Anda buat karya yang lain yang tidak berbahaya maksudnya. Kalaupun memang ngomongin tema mati rasa, mungkin kamu bisa menggunakan cara atau bentuk yang lain. Tanyalah ChatGPT, tanya temenmu dan lain sebagainya kan banyak gitu ya. Em, ini berarti saya hanya bisa menilai tidak penuh ya, karena Anda belum buat sketsa, masih belum tahu kemana arahnya dan lain sebagainya. Jadi masih sangat minim untuk nilai tugasnya. Baik, selanjutnya, ma- ah, Angga sudah bikin karya, Angga? Sudah Pak, itu bulu-buluan. Dan Oke, saya coba. dapat, Mm. Silakan, Angga, jelaskan. aku dapat idenya gara-gara itu Pak. Kan judulnya dilihat tapi tidak hadir itu Mm. suasana pas kita sekolah atau tengah jalan, Mm. walaupun ruangannya penuh, tapi Mm. rasanya sepi. Mm. Ketawanya Terus, gara-gara kita semua kan mahasiswa pada HP. Nah, langsung aku ya. mikir, aku kan Mm. ini apa Pak, gara-gara acara itu aku nggak fokus dengan tugas Mm. ini, jadi Mm. aku Mm. harus mikir kencang-kencang, tidak sengaja dapat idenya pas Mm. kelas Pak. Mm. Mm. Lanjut, Kelasnya lanjut, pas gak Angga. ada tugas, cuma ngomong tok, kayak Mm. tugas kayak bapak, kayak bilang bapak Mm. biasa di depan ngomong, Mm. tapi Mm. gede-gede berapa murid itu HP-nan. Bisa bayangin Pak. Ya, ya, Akhirnya aku ya. mikir, gimana aku buat ruangan kosong, isinya Mm. kursi, tapi Mm. gambarnya kayak gambaran frame foto-foto kita, Mm. tapi Mm. Mm. fotonya itu ekspresinya sedang HP-nan, nggak ngambil di Oke, depan. Nah itu, oke, itu oke, tempel menarik. di Mudeng Ya, Pak, karena mudeng, aku mudeng. nggak punya waktu, Ya, tidak ya, sengaja bagus, dapat ide. bagus, Idenya bagus. gara-gara kelas. Ya, ya, terima kasih. Bisa diamatin, Pak. Terbayang, Bisa terbayang sekali. bayangin, Pak. Ya, ya, ya. Enggak, bagus. Karyanya bagus, enggak? Eh, jadi itu juga tidak nanti kalau saya sarankan nanti bangkunya tidak usah banyak ya enggak, cukup bangku 5 Ya, atau sampai kayak 10 ya. kayak 10 ya bangku 10 gitu. kayak. Yang penting Heeh. bangkunya bangku Mm-mm. sekolah kayak. Bangku sekolah atau bangku kuliah gitu ya enggak ya yang ada Ya, depannya itu terus kemudian foto-fotonya kamu foto temenmu atau kamu sendiri gitu ya di ya foto-foto kan gitu aku waktu tinggal mainan HP taruh gitu. foto frame kayak foto biasa, foto Heeh. Oh, dua kertas, nggak langsung usah nanti tak. nggak usah di frame ya, Bukan, nggak usah di tak, frame. bukan kayak dihiasin kayak frame. Padahal semuanya itu kertas-kertas KB, kayak bentuknya kayak gitu. Nanti tak Bisa. tempel di meja. Bisa atau kamu pakai kertas apa pakai plastik gini enggak apa-apa. Plastik-plastik biasa gitu. Saran saya pakai plastik Oke, biasa saja. bisa. Jangan nggak usah maksudnya nggak usah repot-repot bikin yang pernak-pernik yang Ya. sulit. Itu saja kemudian nanti di depannya kasih kasih apa namanya papan tulis atau apa yang kecil gitu ya. Nah, seolah-olah seperti ada Ya. orang mengajar dan lain sebagainya. Oke, Angga bagus. Nanti sketsanya tolong di oh iya sketsanya sudah seperti Ada di ini tapi bawah tuh, di bawah, ya, di ini bawah. ini terlalu banyak enggak? Jadi nanti mungkin kamu bisa buat 10 saja atau mungkin 8 gitu ya, tidak perlu terlalu banyak ya. Ya, Mm, cuma mm, sketsanya saja Pak Bel, kayak nggak lupa ini. Ya, Bila kalau ya. Bapak kurang paham kayak Mm, idenya bagaimana, aku mm. kasih sketsa contohnya kayak gitu. Ya, good, bagus. Oke, Angga, terima kasih. Selanjutnya, Saiful Zuhri, silakan. Oke, dari karya ini sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu apa ya? Kadang orang tuh terlalu melebih-lebihkan gitu loh. Ibaratnya yang punya agama tuh manusia, tapi bendanya tuh dijadikan ikut agama juga gitu loh. Kayak Oke, menyakralkan benda tertentu gitu. oke, mistifikasi ya. Heeh. Mm-mm. Terus, menarik nih. Jadi eh, saya akan memancing di mana sendal yang kelihatan buluk ataupun yang dikata tidak layak masuk ke tempat suci padahal jasanya cukup besar untuk melindungi tuannya agar tidak menginjak najis ya intinya kita di sini eh, salah nggak sih kita memuliakan benda salah nggak sih kita merendahkan benda
Padahal benda itu pun tidak punya perasaan gitu loh. Oke. Jadi kadang berlebihan orangnya. Kayak peci. Wah, ini peci kok ditaruh di bawah sih? Ini Hmm. nggak menghargai ini. Padahal benda pun kalau dilihat dari faktanya, benda itu tidak hidup. Jadi kadang orang terlalu berlebihan gitu loh, Pak. Oke, Saiful Zuhri, saya sangat menangkap apa yang Anda apa namanya konsepkan ya. Mungkin nanti Anda coba buat pedestal atau mungkin kalau ini kan pakainya meja ya. Saya sarankan pakai pedestal saja. Pedestalnya warnanya hijau. Boleh. Pedestalnya warnanya hijau. Gak perlu kamu tambahi atribut apa. Udah kasih warna hijau agak tua gitu aja. Nah, biar nanti orang interpretasinya biar biar jalan sendiri gitu ya. Oke, Saiful Zuhri, terima kasih. Selanjutnya, jadi intinya sebenarnya teman-teman, kita tuh nggak ngomongin estetika yang indah-indah gitu. Kita nggak ngomongin estetika yang muluk-muluk. Nggak usah ngomongin ini laku atau tidak, orang bakal melihat ini bagus dipajang atau tidak, itu kita lepaskan dulu. Yang penting di sini tuh kamu bisa melakukan atau berkarya secara alternatif dan membuat orang-orang itu lebih aware dengan karya-karyamu gitu ya. Oke, selanjutnya karya Anjis, silakan Jis. Oke, sebelumnya izin menjelaskan konsepan dari karya aku, yaitu eh, yang berjudul Menembus Lapisan Mimpi. Nah, menembus lapisan mimpi ini yang dimaksud adalah mimpi seseorang dengan yang di sekitar tuh ada beberapa banyak halangan-halangan untuk mencapai hal tersebut. Nah, di sini saya gambarkan dengan ada sebuah lampu yang ditaruh di sebuah meja, terus di sekelilingnya itu saya kasih kayak ada kain-kain bekas yang berwarna-warni yang eh, dengan kerangka kawat. Di situ lampu itu adalah sebagai orang yang ingin mencapai mimpinya dengan berbagai halangan. Kain-kain itu yang berwarna-warni itu sebagai halangan yang bermacam-macam. Setiap orang itu memiliki halangan masing-masing. Terus dan ini di sini ada beberapa alat-alat dan juga benda-benda yang saya artikan sebagai kayak alat setiap orang untuk mencapai mimpinya. Alat ini bukan alat yang seperti kayak alat-alat yang gimana-gimana, tapi kayak alatnya tuh kayak sebagai orang mau mencapai mimpi kan bisa dengan kegigihan, alatnya sebagai kegigihan, dengan kesabaran, dengan mencoba hal baru, dengan bertanya dan segala macam itu, Pak. Oke, Anjis, sepertinya untuk judul judul Menembus Lapisan Mimpi, sepertinya karya yang Anda buat ini cenderung eh, agak agak tidak tepat, maksudnya agak tidak direct gitu. Saya sarankan misalkan mm, mm, judulnya adalah Misteri Mimpi, Misteri Cita gitu. Maksudnya eh, kita kadang masuk ke tempat yang tidak kita ketahui, ternyata di dalamnya itu ada beberapa profesi gitu-gitu ya. Mungkin mungkin lebih ke sana kalau Hmm. kalau visualnya seperti ini. Oke, baik, Tuh. Pak. Jadi mungkin lebih diperhatikan untuk pengelolaan visualnya. Atau kalau misalkan kamu memang rencana mau membuat menembus lapisan mimpi, saya sarankan kamu menggunakan mm, mirror. Kamu mainnya mirror gitu. Jadi kayak eh, dua mirror atas bawah. Kemudian kamu kasih apa kain atau mungkin benang atau apa yang lurus gitu. Jadi nanti jadi kayak infinity mirror gitu ya. Mungkin Oh, infinity mirror itu adalah bentuk menembus lapisan mimpi. Sebenarnya itu sangat maya, visualnya itu sangat maya, tapi terlihat seperti jauh sekali gitu. Mungkin itu malah oh, bisa jadi apa menembus lapisan mimpi gitu. Nah, itu saran saya ya si Mas Anjis. baik, Jadi Pak. bisa bisa dipertimbangkan apakah mau tetap memakai ini dengan konsepnya yang mungkin diganti atau mungkin menggunakan visual yang mungkin tadi saya ilustrasikan, tapi nanti menggunakan apa namanya konsep yang ini gitu.
Gitu ya, Ancis ya. Terima kasih, Baik, Pak. Ancis. Terima kasih. Selanjutnya Siti Mariam, terakhir. Hadir Siti Mariam. Hadir, Pak. Silakan Siti Mariam bisa menjelaskan karyanya. Iya, Pak, baik. Tapi sebelumnya di sini saya minta maaf dulu karena masih belum, apa namanya, masih belum, masih agak bingung gitu ya dari, apa namanya, pembentukan karyanya bagaimana. Tapi di sini saya, apa namanya, mengambil tema tentang harmony at home yang, apa namanya, menceritakan tentang keharmonisan di rumah, di dalam rumah atau di rumah tangga gitu. Jadi apa namanya, dalam karya ini itu saya ingin menunjukkan apa namanya, eh kalau misalnya keharmonisan di dalam rumah tangga itu enggak ditentukan dari seberapa bagus atau seberapa jelek apa barang-barang yang dipunya di dalam rumah. Misalnya kalau misalnya barang-barang yang jelek-jelek atau di rumah itu, apa namanya, orang-orangnya tuh suka memakai kayak barang-barang bekas seperti misalnya bekas, apa namanya, toples es krim gitu dijadikan tempat kayak lauk pauk atau kerupuk apa segala macam gitu. Bukan berarti itu mereka menggambarkan kalau mereka itu di dalam rumahnya itu tidak harmonis. Dan sebaliknya kalau yang barang-barangnya bagus kayak misalnya Tupperware, terus, apa namanya, tempat bekal yang bagus-bagus gitu. Bukan berarti mereka juga, menggambarkan kalau di rumah tangga mereka itu, harmonis, selalu harmonis karena kan, kalau dilihat dari barang-barangnya, barang-barang bagus kan berarti kondisi ekonomi mereka kan juga bagus. Nah, orang-orang tuh kadang menggambarkan kehidupan seseorang itu dilihat dari ekonominya. Kalau misalnya barang-barangnya bagus, ekonominya bagus, berarti kehidupannya bagus, mulus. Tapi kan kita tidak tahu, terkadang orang-orang itu eh, yang ekonominya bagus belum tentu kehidupannya bagus. Terkadang di dalamnya itu menyimpan masalah yang mereka sendiri nggak, apa namanya, sebarkan ke umum gitu. Mereka simpan sendiri gitu. Oke. Jadi ya Nah, seperti itu, Pak. untuk apa ya, penampilan karyanya nanti akan dibuat seperti apa bentuk visual karyanya? Nah, itu masih bingung, Pak. Itu kan ada dua, apa namanya, konsep ya. Yang pertama tuh ada yang spiral itu kayak, tali spiral menggantung. Itu tuh kayak, apa namanya, misalnya yang di atas, apa namanya, barang yang bekas, terus di bawah barang yang bagus, tapi malah jatuhnya kayak ini apa ya, apa namanya, jadi kayak bingung apa namanya mendeskripsinya jadinya saya. Hmm. Nah, kalau yang tangga justru malah menggambarkan kayak kasta. Jadi kayak kasta yang rendah, yang bekas ke yang tinggi. Kan gak nyambung ya, Pak. Jadi saya bingung. Ya, Ini gimana ya bikin itunya. ya, mungkin Anda, Mbak Siti, mungkin bisa menggunakan bentuk yang lebih, maksudnya bentuk yang lebih imajiner. Misalkan ya, saya contohkan, misalkan eh, sepatu, misalkan Anda bikin sepatu yang bagus gitu. Pakai clay, misalkan pakai clay bikin sepatu satu saja, satu sepatu yang bagus. Terus nanti ditempelin pakai clay itu nanti warna-warna emas, kancing-kancing emas gitu. Atau buat sisek seperti emas atau gimana lah biar seperti kulit gitu. Itu emas gitu. Warnanya warna emas gitu, gold gitu. Nah, yang satunya sendal jepit gitu, sendal jepit gitu, terus eh, pakainya mungkin ada sendal jepit biasa juga enggak apa-apa, terus dikasih agak kayak tanah-tanah merah gitu, tanah-tanah merah gitu, terus disejajarkan saja, disejajarkan, terus di bawahnya itu ditulis harga. Untuk harga yang emas itu murah, harga yang capit yang
yang apa namanya yang kotor tadi itu mahal gitu. Nanti Hmm. orang akan tanya, loh ini kok harga yang jabet ini lebih mahal kenapa gitu. Ternyata yang emas ini eh, untuk mendapatkan ini dia wah harus susah payah, capek dan lain sebagainya dan hasilnya hanya berupa barang. Sedangkan yang satu orang yang tidak bikin apa-apa, hidupnya santai, tidak punya keinginan apa-apa, justru hidupnya santai, sehat dan lain sebagainya, maka sendal ini harganya lebih mahal. Gitu mungkin saran saya Mbak Siti Mariam. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Baik, Siti Mariam. Mungkin untuk Mbak, bentar ya, Siti Mariam. Oke, mungkin untuk Mbak Riani yang tadi membuat karya eh, tentang mati rasa, mungkin Mbak Riani bisa buat sesuatu yang mungkin konsepnya bisa diganti. Itu yang pertama saya sarankan, konsepnya bisa diganti karena itu sangat sulit ya membuat itu dan maksudnya price gitu ya, banyak-banyak kamu akan banyak mengeluarkan uang. Kayak misalkan kamu bikin tehnya nggak ada gulanya, nggak ada apa-apanya gitu, cuma kayak bukan teh juga. Nanti kamu harus cari kayak essence teh yang baunya seperti teh, tapi ketika diminum nggak ada rasanya. Gitu sulit itu. Hmm. Nggak, nanti malah meracuni jatuhnya. Kayak ternyata kamu bikinnya teh pakai pewarna gitu-gitu malah nanti malah meracuni. Saya sarankan misalkan kamu ngomong tentang memori misalkan. Jadi Anda nanti bikin apa namanya foto misalkan foto-foto tertentu, foto-foto masa lalu atau foto-foto sejarah atau apapun itu. Kemudian kamu cari kotak 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 apa ya? Riani masih ada enggak Riani? Masih Bapak. Masih ya. Saya sarankan toh Riani toh nanti kamu cari di kosmu ada kulkas enggak Riani? Ada Bapak. Nah, kamu nanti toh cari em, apa namanya wadah 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 es yang kotaknya agak besar itu kayak agar-agar itu loh, yang wadah agar-agar atau wadah makan atau apa itu kan ada tuh di situ. Lah kamu foto sesuatu, terus foto itu kamu masukkan ke plastik atau kamu laminating atau gimana gitu, terus kamu masukkan ke es itu. Nanti fotonya itu ditaruh di atas es dulu. Jadi nanti gini, kamu bikin setengah dulu, bikin di kotaan itu setengah dulu, nanti kamu bikin lagi setengah lagi, terus nanti fotonya ditaruh di tengah-tengah, terus kamu kasih air lagi. Jadi nanti fotonya ada di tengah-tengahnya es. Lah nanti performennya apa namanya karyamu adalah esnya nanti mencair dikit-dikit di dalam galeri itu. Jadi nanti kamu taruh di atas pedestal plastik gitu, terus nanti esnya itu nanti mencair. Jadi nanti ada beberapa es, ada 4 es misalkan atau 5 es gitu. Nah nanti kamu ngomong tentang memori, bahwa memori itu bisa beku ketika kita tidak membicarakannya, tapi ketika kita membicarakan, kemudian dipertontonkan, diulang kembali gitu ya, itu nanti akan mengingatkan kita tentang memori tertentu gitu ya. Misalkan contoh, kamu tahu Arya Wiguna nggak? Yang demi Tuhan gitu. Tahu Bapak. Nah, itu kan isu di mana sekarang sekarang kan kita udah nggak membahas itu lagi. Pak, tapi dulu di saat itu tuh dibahas terus gitu. Nah, kamu coba tuh foto foto Arya Wiguna lagi kayak gitu terus mbok taruh gitu terus. Nah, nanti orang akan mulai ngeh, oh ini pernah terjadi sesuatu tuh kalau dibicarakan bisa jadi hangat lagi, bisa cair lagi dan seterusnya gitu. Jadi saran saya kamu nggak usah ngomongin tentang mati rasanya, tapi kamu ngomonginnya tentang apa namanya memori saja. Itu jauh lebih mudah dan tidak terlalu menyulitkan gitu. Gitu ya, Mbak Riani ya. Baik Dan Bapak, terima kasih. dan jangan lupa itu nanti di video ya. Baiknya itu nanti di video. Jadi nanti bentuknya video Mbak. Itu nggak kamu nggak kamu buat di nggak kamu buat di mana kampus. Jadi itu kamu bikinnya di kos-kosan. Terus nanti kamu video agak lama sampai esnya itu mencair sepenuhnya gitu. Paham nggak? Nanti itu kamu percepat gitu. Gitu. Baik Pak. Heeh.
Ya gitu ya Mbak Riani ya. Berarti Baik. tidak diinstalasi ke ininya, ke Ins- B9-nya. instalasinya nanti instalasi video saja saran saya. Mm-mm. Oke ya, oke. Yang lain mungkin nanti bisa bisa menyimak bahwa pendekatan kita pada kekaryaan itu bentuknya seperti itu. Kita cari karya-karya yang ada di sekitar kita saja, media-media yang ada di sekitar kita, tidak harus selalu berupa karya-karya yang apa ya, yang konvensional. Jadi kita buat karya-karya yang non konvensional, namun bisa lebih mengena ke masyarakat. Teman-teman, yang mendapatkan nilai tugas hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang belum saya panggil tadi di Google Drive-nya 1, 2, 3, 4, Pak, 5, permisi 6, saya boleh 7. ikut konsultasi. Silakan. Saya sudah mengirimkan di link G Drive, tapi saya baru mengirimkan bentuk gambarnya saja karena kalau bentuk tulisannya itu perlu dikoreksi lagi. Apakah boleh? Iya, silakan. Ini siapa ya? Sebentar saya Kaila cek. Amara. Kaila, Kaila, Kaila mana Kaila? Oh ini ya. Oke, silakan Kaila. Oke, jadi judulnya itu kan The Life of Light. Itu di mana cahaya itu adalah sumber kehidupan untuk tanaman hias ini. Jadi di sini ada pipa, tapi pipa yang ada kerannya ini tuh menyalurkan cahaya. Gitu kan yang biasanya dibutuhkan sama tanaman itu air, kita menggambarkannya sebagai cahaya. Dan di sini digambarkan sebagai kalau kita ini simbiosis mutualisme, kalau kita menghemat air juga itu akan berpengaruh ke tanaman juga karena di mana tanaman itu kan kita hidup berdampingan dengan tanaman gitu. Setahu saya tanaman itu tidak butuh hanya air. Tanaman itu butuhnya adalah nutrisi. Oke. Ya, jadi meskipun tidak ada air, asalkan ada nutrisi, contohnya kaktus, itu sebenarnya bisa hidup. Atau tanaman yang lain, meskipun tidak ada tanah, hanya ada air, itu tetap bisa hidup. Kuncinya sebenarnya Oke. adanya nutrisi. Yang kedua ada pencahayaan yang baik. Nah, kalau Anda konsepnya seperti ini, sebenarnya ini seperti eh, tanaman yang ada di dalam rumah. Jadi teman-teman saya yang di Aceh yang bikin apa yang usaha ganja itu bikinnya tanaman kayak gini. Bikinnya ganja tuh kayak gini. Jadi nggak ditanam di luar ruangan tapi di dalam rumah. Jadi pakai pakai cahaya kayak gini. Ya memang bisa hidup. Nah, kalau konsepnya the life of light itu sebenarnya yang kamu ingin filosofi yang ingin kamu omongin sebenarnya apa dulu? Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme dari apa yang kita lakukan kan keran juga ada di hidup kita gitu loh Pak. Jadi kalau kita hemat air dari keran itu dampaknya bisa ke lingkungan. Nah, cuman persoalannya ini bukan air. Ini apa namanya cahaya. Jadi kesannya malah justru air itu mengeluarkan cahaya gitu. Kayak air itu adalah air yang suci ya gitu-gitu. Kalau kayak gitu mungkin malah bisa. Misalkan air suci di bawahnya kasih Yesus, misalkan ya bisa. Oke. Tapi untuk ngomongin life of light dengan bentuk semacam ini, menurut saya terlalu jauh gitu. Gitu. Eh, Saran saya Anda bisa mencari beberapa pendekatan yang lain. Misalkan kalau mau ngomongin tentang apa namanya simbiosis mutualisme, Anda bisa cari misalkan eh, apa ya mahasiswa dengan mahasiswa dengan pemilik kos, hubungan-hubungan antara mahasiswa dan pemilik kos itu seperti apa. Pemilik kos diuntungkan mendapatkan mahasiswa untuk kos tidak di situ, mahasiswa diuntungkan dengan bisa menginap di rumah di dekat kampus, misalkan itu kan simbiosis mutualisme. Oh, Oke. nah hal-hal yang semacam itu saja yang perlu Anda cari. Kalau misalkan kamu ngomongin
simbiosis mutualisme dari dua ini tidak simbiosis karena yang satu itu air dan berbentuknya itu bentuk cahaya, yang satunya adalah tanaman. Kalau ini keluarnya air malah bisa ngomongin simbiosis mutualisme karena ketika air masuk ke dalam sini, tanah, kemudian apa itu bisa lebih bumi bisa menjadi tidak banjir misalkan nah gitu-gitu. Itu malah bisa kalau kamu ngomonginnya ke situ. Tapi kalau bentuknya seperti ini, saya sarankan kamu ngomongin tentang misalkan em, spot. Misalkan ya spot. Spot itu misalkan gini. Ternyata ketika kita itu mata mata semua orang terlihat ke kita meskipun posisinya sama, itu rasanya lebih deg-degan misalkan atau rasanya lebih tidak menyenangkan misalkan. Jadi kayak misalkan ketika saya tanya silahkan siapa yang mau tanya, nah gitu kan terus semuanya pada diam. Sebenarnya bukan berarti tidak ada pertanyaan, tapi ada apa namanya ada perasaan di mana ketika kita tanya itu semua orang melihat ke kita. Jadi kita jadi kayak ke spot gitu, kayak ke spotlight gitu. Nah ada orang-orang yang mungkin rasanya tidak nyaman di situ gitu. Itu bisa seperti itu. Ada lagi misalkan pencuri spotlight gitu. Orang-orang mencuri spotlight. Misalkan saya yang kerja, saya yang bikin semua pekerjaannya, tapi tiba-tiba ada orang yang sok tahu kemudian ngomongin semua kerjaan kita seolah-olah dia yang kerja gitu-gitu. Itu persoalan spotlight. Jadi kamu bisa saran saya kalau kamu ngomongin spotlight, kamu bisa lebih lebih mengarah ke sana, ke perhatian, ke persoalan perhatian gitu-gitu. Daripada kamu ngomong tentang simbiosis gitu. Mm-mm. Gitu. Oke ya, gitu ya. Mungkin bisa dipikirkan ulang ya, Mbak. Siapa ini namanya, Mbak Kaila. Kaila. Ya, Mbak Kaila, silakan. Oke ya, cukup ya mungkin ya. ya. Makasih, Pak. Izin Sama-sama. Pak, Kaila, silakan. Ini Pak, siapa? Muhammad Rio tadi belum bisa presentasi karena tadi kehabisan kuota, Pak. Oh iya, silakan Mas Trio. Hmm, Iya, Silakan Mas Trio. Hmm, jadi karya saya ini tentang keresahan saya di laut karena saya kan tinggal di area pesisir gitu ya, Pak. hmm, Jadi di laut itu banyak sampah-sampah, terutama sampah-sampah botol, ranting-ranting kayu gitu, hmm, hmm, yang asalnya dari manusia itu sendiri. Terutama pas musim hujan itu biasanya sampah-sampah pada menumpuk di bibir pantai, Pak. hmm, Nah, jadi melalui karya ini saya mempresentasikan kondisi laut yang tercemar melalui bentuk ikan yang menjadi simbol kehidupan itu, Pak. hmm. Tubuh ikan yang transparan memperlihatkan berupa isi sampah. Nah, jadi itu nanti saya membuat bentuk ikan, rangkanya itu dari ranting-ranting atau kayu-kayu yang dari laut itu saya bentuk menjadi ikan, terus di dalamnya itu nanti saya kasih botol-botol yang saya dapatkan dari laut-laut yang di sekitar daerah saya. Itu nanti ada beberapa sampah yang saya kasih label sampah ini dari laut ini, sampah ini dari laut ini gitu, Pak. Oke, ya bisa Mas. Siapa ini tadi? Mas Mas Trio. Ya bisa. Iya, Pak. Cu- Cukup bagus Mas Trio. Nanti konsepnya seperti itu ya. Oh. Jadi saran saya kalau misalkan nanti Mas Trio mau membuat seperti itu, ini dari sampah ini dari sampah ini dari laut ini dari laut ini, tidak perlu membuat karyanya terlalu besar. Dibuat tidak perlu terlalu besar, kemudian tidak perlu berbentuk 3D, mungkin cukup apa namanya eh, apa namanya relief saja, dibentuk relief saja. Oh ini seperti ini. Nah, nanti ada ininya ya. Ini sampah dari laut mana, ini sampah dari mana gitu ya. Oke. Baik, terima Baik, Pak. kasih Mas Rio. Kasih, Pak. Kita Ya, saya akan akhiri ininya dulu. Akhiri rekamannya dulu. Baik, saudara, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti em, hasil rekaman ini bisa saya kirimkan ke teman-teman. Linknya di YouTube, nanti teman-teman bisa mempelajari agar bisa mengira-ngira karya saya itu nanti akan saya buat seperti apa.
Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan teman-teman salah satu dari kalian untuk meminjam galeri dalam waktu dekat selama 1 minggu saja. Dalam waktu dekat ya, 2 sampai 3 minggu dari sekarang, silahkan kamu pinjam galerinya, karena nanti kamu akan rebutan dengan kelas satunya. Ya, semakin cepat kamu memesan, semakin baik. Kalau bisa jangan saat UAS. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Bapak izin konsultasi apa Pak? Masih boleh Pak? Mungkin kita cukupkan ya, karena sekarang saya mau persiapan ngajar. Oh Jam iya. 11 saya ngajar. Cukup ya, nanti yang lain bisa kalau ketemu atau pas lega silahkan bisa konsultasi. Cukup teman-teman? Pak, Juga izin bertanya untuk peminjamannya itu dalam waktu dekat kira-kira mungkin bisa diajukan dari minggu ini, terus nanti Oke. kamu pinjamnya 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Jadi 3 minggu sebelum UAS. Saya sarankan 3 minggu atau 2 minggu sebelum UAS itu nanti kalian display di situ. Jadi nanti setiap mahasiswa bertanggung jawab atas display karyanya masing-masing. Berarti izin bertanya lagi, nggak ada kepanitiaan ya Pak buat pameran kali ini? Saya sarankan tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu ada katalog, tidak perlu ada Oke. bahkan tidak perlu ada pembukaannya. Tidak perlu ada pembukaan. Jadi ini hanya sebatas ruang itu sebagai laboratorium kalian mendisplay karya kalian dan menyelesaikan karya kalian di situ gitu. Paham ya maksud saya ya? Oke. Sama kira-kira kalau pamerannya ini memang harus dibedakan rombel A dan B atau boleh digabung Pak? Kalau ruangnya memungkinkan silahkan lah, tapi kan masalahnya kan ruangnya belum tentu memungkinkan, karena ini kan kamu lihat saja ya tadi karya si Angga itu besar tuh. Ada lagi karya beberapa teman kalian yang besar, dan ini sifatnya 3D, jadi nanti kalian akan kesulitan kalau misalkan digabung dengan rombel yang satunya. Tapi kalau memang memungkinkan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.